Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zuni Fajar dengan nomor induk 203131469 dan rekan-rekan saya yaitu Siti Nur Susanti dengan nomor induk 2313066 dan Rani Anggraini dengan nomor induk 2313062. Dari kelas Manajemen Reguler Weekend semester 3 akan mempresentasikan tentang hukum barter. Penjelasan yang pertama yaitu pengertian barter. Secara umum, arti barter adalah suatu kegiatan tukar-menukar barang yang dilakukan dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang atau alat bayar lainnya. Sederhananya, barter adalah transaksi penukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang. Pendapat lain mengatakan pengertian barter adalah proses pertukaran barang atau jasa yang terjadi tanpa menggunakan alat bayar berupa uang. Dalam hal ini, barter dilakukan agar masing-masing pihak yang melakukannya mendapatkan keuntungan. Yang selanjutnya, contoh barter. Dalam sejarah, tepat pada awal tahun 1930, Universitas Oxford dan Universitas Harvard pada saat itu menggunakan sistem barter dengan alasan karena alat tukar uang mengalami kelangkaan. Setiap mahasiswa yang ingin masuk atau mendaftar di universitas tersebut harus membayarkan biaya kuliah mereka dengan berbagai macam barang, seperti bahan makanan atau hewan ternak. Di zaman modern ini, meskipun sistem barter tak sesering terlihat seperti di zaman dahulu, saat ini sistem barter masih bisa ditemukan di lingkungan sekitar. Sistem tukar tambah yang ada pada saat ini pun berakar dari sistem barter di mana sang pembeli dan penjual harus menukar barang mereka. Sebagai contoh, sistem barter pada saat ini adalah ketika Amar ingin membeli sepatu futsal kepunyaan Sandi, namun Amar tak memiliki cukup uang, sehingga menawarkan tas ransel favoritnya untuk dijadikan alat tukar. Sandi pun menerimanya karena Sandi pun menyukai tas ransel Amar. Selanjutnya, jenis-jenis barter. Yang pertama ada barter langsung, yaitu pertukaran barang dengan barang secara langsung. Yang kedua, barter alih. Barter alih merupakan salah satu negara yang sedang melakukan barter, tidak bisa memanfaatkan barang hasil barternya sampai mengalihkan barang itu ke negara lain. Yang ketiga, barter imbal beli. Barter beli merupakan barter karena adanya kerjasama untuk saling membeli barang atau jasa yang dibutuhkan satu sama lain. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pembahasan berikutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, saya akan membahas mengenai syarat-syarat barter. Syarat-syarat barter itu ada 3. Yang pertama, orang yang akan melakukan pertukaran harus mempunyai barang untuk ditukarkan. Yang kedua, orang yang akan melakukan pertukaran harus saling membutuhkan barang yang akan ditukarkan serta dilakukan pada waktu yang sama. Yang ketiga, barang yang akan ditukarkan harus mempunyai nilai yang sama atau minimal mendekati kesamaan. Lalu yang berikutnya mengenai hukum barter dalam Islam. Pada dasarnya, Islam itu memiliki prinsip dibolehkannya terjadi tukar-menukar antara barang dengan barang. Namun, dalam pelaksanaannya, bila tidak memperhatikan ketentuan syariat, maka dapat berpotensi menjadi riba yang mengandung unsur riba. Nah, para ahli fikih dalam Islam telah membahas mengenai masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Banyak sekali dalam ayat Al-Quran dan hadis yang membahas mengenai riba. Antara lain terdapat pada Quran surat Ar-Rum ayat 39, surat An-Nisa ayat 160 sampai dengan 161, surat Al-Imran ayat 130, dan surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Selain itu juga terdapat hadis yang membahas mengenai perbedaan antara barter dengan riba. Nah, di sini hadis mengenai hukum barter diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa pada suatu ketika Bilal membawa barni atau sejenis kurma dengan kualitas baik ke hadapan Rasulullah dan beliau bertanya kepadanya, "Dari mana engkau mendapatkannya?" Bilal menjawab,
saya memiliki sejumlah kurma dari jenis yang rendah mutunya dan menukarkannya 2 syak untuk 1 syak kurma jenis barni untuk dimakan oleh Rasulullah. Selepas itu Rasulullah berkata, hati-hati, ini sesungguhnya riba, jangan berbuat begini. Tapi jika kamu membeli kurma yang mutunya lebih tinggi, jualah kurma tersebut untuk mendapatkan uang, kemudian gunakanlah uang tersebut untuk membeli kurma dengan kualitas yang lain. Nah, diriwayatkan dari hadis riwayat Al-Bukhari. Maka dapat kita simpulkan bahwa barang riba itu meliputi emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, jagung, serta bahan makanan tambahan seperti sayuran dan buah-buahan. Lalu pandangan ulama mengenai sistem barter. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama, ahli fikih sekaligus ahli filsafat Islam yang banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan dan kemajuan peradaban manusia. Lahir di Tus, Iran pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi. Pada awalnya, sistem barter tak banyak mengalami kendala karena mudah menemukan orang untuk diajak melakukan pertukaran barang. Namun, seiring berkembangnya peradaban manusia, sistem barter mulai mengalami kendala. Kebutuhan setiap orang semakin kompleks, sehingga jenis barang kebutuhan pun semakin beragam. Beberapa kendala yang dihadapi dalam sistem barter diantaranya, yang pertama itu semakin sulit menemukan orang yang bisa diajak melakukan barter, sebab barang yang dijadikan sebagai objek pertukaran tidak selalu dibutuhkan. Misalnya si A memiliki gandum dan membutuhkan daging kambing yang dimiliki oleh si B, namun si B itu tidak mau menukarkannya karena tidak membutuhkan gandum. Lalu yang kedua itu nilai barang yang dipertukarkan seringkali tidak seimbang. Sebagai contoh, si A memiliki gandum dalam waktu yang sama juga membutuhkan seekor kuda untuk transportasi. Sebab itu si A harus mencari orang yang memiliki kuda dan bersedia melakukannya dengan gandum. Namun transaksi barter ini sulit diwujudkan karena kedua jenis barang tersebut tidak memiliki kesamaan dalam hal nilai, sehingga dapat dianggap transaksi ini tidak adil. Tentang kelemahan sistem barter, yaitu 1. Tidak memiliki angka penyebut atau nilai barang yang sama. 2. Barang yang dipertukarkan tidak dapat dibagi-bagi. Dan ketiganya, transaksi harus dilakukan atas dasar keinginan yang sama. Dan adapun kelebihan dari sistem barter, yaitu manusia akan saling mengenal satu sama lain, dan keduanya akan ada pihak yang diuntungkan, dan ketiganya terjadi saling tolong menolong. Jadi kesimpulan dari barter tersebut pada umumnya adalah suatu kegiatan tukar menukar barang yang dilakukan dua belah pihak tanpa menggunakan perantara uang atau alat bayar lainnya. Sederhananya, barter adalah transaksi penukaran barang dengan barang atau jasa dengan barang. Dari salah satu contoh, barter adalah salah satunya ketika mahasiswa yang ingin masuk atau mendaftar ke Universitas Oxford atau Universitas Harvard harus membayar biaya kuliah mereka dengan berbagai macam barang. Adapun jenis-jenis barter contohnya yaitu 1. Barter langsung, 2. Barter alih, dan 3. Barter imbal balik. Dalam Islam pun prinsipnya barter membolehkan terjadinya tukar menukar antara barang dengan barang. Namun dalam pelaksanaannya, apabila tidak memperhatikan ketentuan syariat, maka dapat berpotensi menjadi barter yang mengandung riba. Dalam pemikiran Imam Al-Ghazali, seorang terkadang membutuhkan suatu barang yang tidak dimiliki, tetapi mereka memiliki barang yang tidak diperlukan. Contohnya 1. Orang yang memiliki safron, rempah yang mengandung minyak asri
dan zat pewarna. Tetapi di saat yang sama, mereka pun membutuhkan unta. Kiranya sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.